terima kasih untuk Dr. Waki dan juga Dr. Bukhari. Masukan dari tadi sebenarnya sudah lengkap sekali masukannya. Saya hanya memberikan 2 masukan, tapi mohon dicatat. Saya rekam juga, nanti boleh dilihat di YouTube saya berarti. Yang pertama adalah terkait dengan judul. Jadi pertama itu, karena kita adalah di program studi Magister Ekonomi Syariah, maka nanti kata-kata hukum Islamnya itu dihilangkan. Ya, kita hilangkan, kemudian nanti kita ganti dengan ekonomi syariah. Kemudian kata-kata praktik itu pakai praktik ya. Ini tanya Pak Asep Adam nih, praktek atau praktik ya Pak Asep Adam ya. Baik, jadi masukan saya pertama dari sisi penulisan dulu. Ya, penulisan tadi yang pertama itu adalah terkait dengan prodi Magister Ekonomi Syariah, maka hukum Islamnya, tinjauan hukum Islam itu dihilangkan. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana mengkorelasikan antara ekonomi syariah dengan usul fikih tadi. Itu yang pertama. Yang kedua ada program studi. Nah, di bagian bawahnya itu ada program studi Magister Ekonomi Syariah. Yang sebelumnya itu ada Magister Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah ya, pakai ME gitu ya, dalam kodenya ME. Nirem betul, kalau mau ditambah NIM boleh juga di bagian atasnya. Kemudian program studi, pakai kata-kata studi bagian bawahnya. Kemudian kita masih pakai program dulu lah, program pasca sarjana, bukan sekolah pasca sarjana. Kalau kita lagi buka, misalnya mau buka yang MPD. Kemudian Bogor, cukup Bogor saja, nggak usah Jawa Barat. Ya, kita lihat data diurutkan satu-satu biar jelas ya. Oke, itu di halaman pertama. Kemudian tadi yang intisari penelitian, ini maksudnya adalah abstrak. Ya, abstrak itu memang sebenarnya nanti, walaupun kalau di riset Kementerian Agama biasanya walaupun penelitian belum dimulai, abstraknya itu sudah dituliskan juga, tetapi di situ belum sampai kepada hasil dari penelitian ini. Tetapi ini memang sebaiknya dihilangkan saja. Itu nanti pakai abstrak. Nanti akan saya ajari bagaimana cara membuat abstrak yang baik dan benar. Oke. Kemudian masuk di halaman pertama. Jadi penomoran itu kalau di halaman bab 1 itu memang betul di bagian bawah tengah ya. Tapi kemudian di halaman berikutnya itu di kanan atas. Ya, kanan atas itu di semua halaman. Ya, nanti di bab kedua berarti halaman pertama itu bagian bawah, kemudian nanti yang berikutnya itu di atas kanan. Itu sementara yang masih berlaku. Kemudian jangan lupa penggunaan bahasa Indonesia. Di sini hampir semua ada kata-kata di antara, itu semuanya disambung, seharusnya dipisah. Ya, di antara pihak yang bermuamalah, di antara mereka itu semuanya dipisah. Kemudian terjemahnya itu kayaknya nggak perlu ditulis terjemahnya, ya langsung saja. Tadi terkait dengan tulisan terjemah Al-Quran boleh italic, miring, itu boleh juga, itu style, itu gaya gitu ya. Artinya tidak apa-apa, boleh dipersilakan, yang penting konsisten. Kemudian font bahasa Arab sebaiknya ini menggunakan sebenarnya bagus itu bisa Arabik tradisional, tapi kalau mau pakai Times New Roman juga nggak apa-apa, cuman sebaiknya dibesarkan. Jadi 14 ya, kalau yang lainnya kan 12, ini jadi 14. Kemudian juga penulisan Quran surat An-Nisa dalam kurung 4 atau garis miring 4 itu harus konsisten juga. Oke. Kemudian di halaman yang keempat itu ada Al-Quran Al-Wasim. Ini mungkin ini ya jenis Al-Quran yang cetakan tersendiri. Tapi sebaiknya karena ini adalah terjemahan, sebaiknya yang Quran surat saja. Al-Quran Al-Wasimnya itu tidak perlukan. Nanti paling kalau terjemahan dari Kemenag itu di referensinya. Oke. Kemudian di hadis ya dikatakan innamal bai antarodin al-Baihaqi, itu sebaiknya pakai bahasa Arab. Ini beda kita dengan di UIN. Kalau di UIN itu terutama Jakarta itu teks Arab itu Al-Quran juga dia tidak dimasukkan di body. Ya, tapi dia masukin di latar karena memang menu-menuhin gitu ya. Jadi kelihatan halamannya itu banyak, padahal udah tahu saja Quran surat An-Nisa sekian gitu. Itu juga nggak apa-apa juga. Oke, tapi ini kalau kita ada bahasa Arabnya, ya bahasa Arabnya diletakkan di body text. Oke. Kemudian ada kurang spasi dikit di Harun. Ya, Harun ini kayaknya ini ya Harun bukan Harun Nasution ya, Harun 2000 itu nanti dilihat referensinya. Kemudian halaman yang kelima itu ada di antara juga, itu nanti diperbaiki. Kemudian di halaman 6 itu ada di lain pihak, itu juga dipisah. Undang-undang dengan menggunakan strip itu juga diperbaiki.
Kemudian halaman 8 itu yang B, rumusan masalah itu di spasi sedikit ke bawah, di enter ya. Kemudian kata-kata di atas itu juga disambung. Kemudian nanti ke konten sedikit, nanti tambahkan chart dari ini perkembangan dari warumat.com, yaitu biar ada kelihatan gambarnya gitu. Kalau perlu ada logonya pun, oh logonya ternyata ini, itu diperbolehkan. Oke. Kemudian saya belum ke konten ya, di halaman yang ke-10 kita menggunakan metode penelitian ya, bukan metodologi. Kalau metodologi berarti ilmu tentang metode. Ya walaupun ada yang mengatakan metodologi ya metode, tapi kayaknya lebih logis ketika metodologi itu adalah ilmu tentang metode. Ya karena kita yang digunakan hanya metode, 1 atau 2 atau multi, dia hanya menggunakan metode. Kemudian di bab 2 kerangka teori, bolehlah kerangka teori, landasan teori, kerangka pemikiran. Tapi di sini hanya 1 tinjauan pustaka. Ini masuk ke penulisan. Jadi kalau kita itu pertama itu di deskripsi teori konseptual, tinjauan pustaka itu yang C, yang D-nya itu nanti adalah review atau kerangka teori. Ya, kerangka teori yang di atasnya itu. Jadi tinjauan pustakanya tadi bukan di awal. Jadi tadi dari sisi penulisan kurang tepat ya. Jadi deskripsi teori konseptual boleh, teori-teori terkait dengan dengan Jobli tadi itu. Kemudian yang kedua itu adalah nanti tinjauan pustaka atau lebih tepatnya penelitian yang relevan atau literatur review ya, literatur review atau penelitian yang relevan, baru ke kerangka pemikiran. Ya, kerangka pemikiran itu apa yang mau dibahas, bagaimana menganalisisnya, bagaimana menyimpulkannya. Ya, yang C itu penelitian terdahulu yang relevan. Oke, kemudian tadi bab 3 itu metode penelitian. Tadi kata-kata instrumennya itu dihilangkan. Ya, yang bagusnya itu pertama itu dari mulai pendekatan penelitian, baru langsung ke jenis penelitian, baru nanti masuk ke data dan sumber data, baru ke teknik analisis data. Ya, kalau memang tadi dikatakan triangulasi itu memang itu yang paling sederhana sebenarnya dalam kualitatif. Ya, banyak sekali yang lebih kompleks. Ada fenomenologi, kemudian ada juga nanti etnografi, kemudian ada lagi kajian pustaka, bahkan sekarang udah kombinasi mixed method, ada ANP gitu ya. Semuanya itu terkait. Nah, nanti fokus ke kita di Islam itu kita kembangkan namanya pengembangan dari usul fikih. Karena nanti kalau usul fikih saja itu dia agak sedikit klasik, agak kurang implementatif. Ya, kurang implementatif kalau dimasukkan ke sini, sehingga kemudian nanti usul fikih dia itu akan nyantol, bahasanya itu nyantol di yang disebut dengan tadi empirical legal studies. Nah, tadi kayaknya salah baca tuh. Ya, bukan empirical legal studies tapi normative legal studies. Nah, nanti akan saya bicarakan juga tentang metode. Saya masih di penulisan dulu. Halaman 12 itu ada penelitian kurang I, kemudian ada di antara itu masih dipisahkan juga. Ya, kemudian ada kalau sebaiknya referensi itu Gemala, ini Bu Gemala Dewi ya, teman. Sebaiknya nanti ada referensi-referensi yang lebih qot'i. Ya, lebih qot'i gini teman-teman semuanya. Jadi kalau kita mau mengutip etimologi bahasa, berarti ngambil dari komus, minimal Mahmud Yunus atau Munawir atau Lisanul Arab, Tajul Arus gitu ya, atau Al Asr, itu yang bagus. Kalau bahasa Inggris berarti yang di Webster Dictionary, ya itu untuk yang sifatnya itu dari sisi penulisan referensi. Kalau nanti fikih, usahakan cari yang fikih, termasuk ini hadis. Tadi saya lihat ada hadis, kemudian riwayat Baihaqi, umpamanya belakangnya ada siapa gitu ya, itu sebaiknya dihilangkan. Jadi kalau hadis ya kita ambil tuh dari kutubut tis'ah, kutubut sittah gitu ya, Bukhari Muslim, nanti di referensi jadi lebih banyak. Kemudian itu halaman 13 ya. Kemudian ini ada doktor, sebaiknya dihilangkan semua semua title kesarjanaan itu tidak ada di body text untuk mau profesor mau dokter, itu tidak ada, itu di halaman 13. Bukan tidak menghormati, tetapi justru kita memosisikan diri kita agar lebih objektif dan agar kalau bisa ya sesuai Heru, Wahyu di sini ya. Semua itu harus sama dengan mereka, karena kita bisa kullu narodun mardudun illa sahibah hadza
ba'dal khabar. Nah, ini kita memosisikan nih, mau pengen jadi ini, walaupun kalau jadi Imam Syafi'i ya nggak mungkin lah terlalu jauh, tapi minimal dari sisi ininya. Jadi gelar ya dihilangkan. Oke, halaman 14 itu ada artinya, itu berarti nggak usah pakai artinya, langsung saja. Ya, nah nanti yang berikutnya berarti sama. Ya, kemudian Ibnu Katsir kalau dia referensinya bahasa Arab tahun 94 itu nggak masalah gitu ya, karena biasa kitab Turus itu pasti lama-lama itu nggak masalah. Yang masalah nanti ketika buku-buku kontemporer itu minimal itu sebenarnya harusnya 5 tahun terakhir, tapi ya kita masih boleh lah 10 tahun terakhir gitu ya. 10 tahun terakhir berarti kan 2010, berarti 2010 ke atas referensinya kalau yang bukan Turus. Halaman 16 itu ada kaidah di atas, itu juga dipisah, ada jual beli ya, termasuk di sini ada Daud Ali, ini kan tahun 91 nih, udah lama banget. Di halaman 19 itu sebaiknya diperbaiki. Di atasnya ada tolong menolong, itu berarti di spasi. Halaman 20 itu ada juga Dahlan tahun 96. Aduh, Herut lahir tahun berapa? 86, udah 10 tahun ya. Ini udah lama banget gitu ya. Sebaiknya cari yang lebih inilah, cari yang lebih bagus gitu ya. Oke, nanti hampir semua halaman seperti itu. Loncat di halaman 23. Sebaiknya di awal paragraf jangan menggunakan kata sambung, dalam, di, dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga di situ ada di masyarakat, itu dipisah. Baik al-mu'attoh itu berarti semua istilah asing itu dia italic ya, dimiringkan. Oke, halaman 24 di antara itu diperbaiki. Halaman 25 itu ada jual, L-nya kebanyakan 2. Kemudian hadis riwayat Bukhari nomor 2144. Hati-hati menerapkan atau mencantumkan hadis riwayat nomornya sekian, karena dia harus betul-betul ada dan juga betul-betul kitabnya itu dicantumkan ya. Umpamanya tadi hadis riwayat Bukhari, berarti di sini harus ada kitab Shahihul Bukhari dan terbitannya itu ada. Nanti kalau mau lebih kuat lagi, berarti dia kalaupun dia PDF-nya itu di screenshot, kemudian ketika dosen itu mau nanya mana buktinya, nih ada riwayat Bukhari juz sekian halaman sekian. Kalau zaman dulu kan bawa buku tuh sampai berkardus-kardus, sekarang lihat di PDF sudah jelas, itu diperbolehkan. Oke ya. Nah, semuanya nanti juga sama di halaman contohnya gini, kalau Rasulullah SAW la tabi ma laisa indak, tapi kemudian referensinya itu Al-Hilali, dia kurang qot'i berarti. Al-Hilalinya Syekh bin Said bin Salim Al-Hilali ini ya kalau salah ya. Nah itu nanti di sebelumnya saja. Kalau ini berarti ya riwayatnya siapa, Abu Daud umpamanya, berarti di referensi ada Sunan Abu Daud. Ya walaupun dia bentuknya PDF itu nggak masalah, bahkan Maktabah Syamilah juga nggak masalah juga. Oke, nah itu juga termasuk juga di bawahnya kalau bisa ada bahasa Arabnya yang tidak sah jual beli kecuali sesuatu yang dimiliki. Ya, yang ini adalah tapi Malaysia indak gitu mungkin kurang lebihnya. Oke, kemudian halaman 29 itu kurang spasi dikit, yang Cahyani 2013, baik najas semua jenis baik karena dia istilah asing sebaiknya dimiringkan. Dari mulai halaman 30, 31, 32, kuintal yang benar pakai W atau pakai U? Kuintal atau kuintal? Pakai W ya? Yakin? Tapi nanti lihat di kamus besar bahasa Indonesia. Nanti lihat ya, kuintal atau kuintal gitu. Petani biasanya tahu tuh. Oke, jadi semua itulah bahasa mukhabarah, kemudian bayat sunaya, kemudian mulamasa, kemudian munabazah, kemudian subroh, baik wafa dan seterusnya. Itu nanti semuanya dimiringkan. Kemudian ada bahasa Arab juga di halaman 38 ya, wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Quran suratnya kan di atas sebenarnya ada tuh. Ya, pakai bahasa Arabnya biar mantap gitu ya. Oke, penulisan nanti semuanya sama karena ini agak cukup banyak sekali ya, banyak sekali. Kemudian juga nanti di kontennya. Di metodologi tadi metode, kemudian tadi fontnya yang di halaman 54 saya loncat agak jauh ya. Itu fontnya disamakan ya, disamakan. Termasuk juga di referensinya atau di daftar pustaka. Di daftar pustaka itu judul itu capital di awal penulisan ininya nama atau judul buku atau tulisannya. Kemudian biasanya menjorok ke dalam yang bagian bawahnya. Yang pertama itu ke depan, kebalikan dari paragraf biasa. Kemudian ini sepertinya agak ya sudah di ini kan ya, sudah di alfabetis ya. Alfabetisnya sudah.
kemudian berarti W sama terakhir Z, nanti tinggal ditambahkan. Oke, itu masukan saya dari sisi penulisan. Kemudian dari sisi konten, ini yang paling penting menurut saya. Pertama itu tadi hukum Islamnya dihilangkan. Praktiknya pun sebenarnya kalau kita sudah bicara tentang jual beli online, itu ya sudah praktik sebenarnya. Jadi nggak perlu lagi pakai tinjauan hukum Islam dihilangkan, praktiknya pun dihilangkan juga nggak apa-apa, karena ya tahulah pasti jual beli online, ya jual beli online di warung umat. Nah, ya jual beli online di warung umat. Nah, pertanyaannya kadang jual beli itu juga terlalu panjang atau terlalu luas. Tadi kalau mamanya merujuk ke ini ada sedikit ke hakul khiyar sebenarnya, hak khiyar. Apakah tadi umpamanya pilihannya hak khiyar dalam jual beli online di warungumat.com gitu ya, atau mungkin tetap gitu, saya mau pengen tetap jual beli karena pengen bicara tentang sah tidaknya atau boleh tidaknya. Itu memang agak luas jual belinya. Kalau hak khiyarnya dia lebih spesifik. Tadi Dr. Wakil mengatakan minimal ada 17 ya. Tadi yang paling banyak kalau karena saya sering beli online juga ya khiyar aib terutama. Ya khiyar aib itu yang banyak. Nah, nanti Heri itu harus bisa mengkombinasikan antara beberapa madzhab itu. Ada mengatakan tadi ada khiyar aib, ada khiyar ain dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita kita pelajari lagi, kita pahami lagi, analisis lagi, oh ternyata ada korelasinya. Contohnya tadi kalau Abu Hanifah mengatakan al aslu fil asya al haram gitu ya, bahwa segala sesuatu haram, iya. Nah, nanti hadis itu seperti apa? Nah, korelasi seperti itu kita belajar lagi. Oke, balik ke sini lagi. Ada pilihan juga kalau dia umpamanya perlindungan konsumen dengan tadi khiyar itu digabungkan, dia menjadi komparasi. Berarti komparatif, perbandingan. Tapi kalau hanya fokus di ekonomi syariahnya saja, itu hanya ekonomi syariah secara mendalam. Itu juga pilihan, mau yang mana. Oke, tadi saya mau menjelaskan tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki etika ekonomi dan bisnis. Etika ekonomi dan bisnis dalam Islam, dia bukan etika yang ada di barat. Kenapa? Karena etika di situ mengandung ada unsur yang disebut dengan unsur hukum. Sehingga kemudian hukum Islamnya sebenarnya tetap ada, tetapi tidak tekstual di situ. Ya, jadi hubungannya begini. Saya ingin mengetahui bagaimana jual beli online di warungumat.com dalam perspektif nanti ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah punya etika. Etika dalam ekonomi syariah, etika dalam Islam itu dia ada hukum, ada aturan, ada halal haram. Termasuk di dalamnya itu adalah tentang apa? Tentang bagaimana dia itu ada hakul khiyar. Nah, ini yang menjadi kajian menarik karena kalau kita belajar etika bisnis itu seolah-olah itu hanya bahasa itu etika saja. Padahal etika itu dia nyangkut di dalamnya itu ada juga di dalam tentang haram halal. Sehingga nanti kalau di pembelajaran etika bisnis yang diomongin tentang riba, tentang haramnya riba, tentang tidak bolehnya gharar, maisir, najas, kemudian al-ghis, talaqi rukban, ihtikar, ya karena dia memang berbeda perspektifnya. Bukan etika yang barat yang ngomongin udah etika itu berarti bagus tidak bagus, ini kurang berarti kan tidak etika, tapi ada hukumnya di situ. Sehingga kemudian tetap saja kajiannya itu adalah jual beli online di warungumat.com itu dalam perspektif ekonomi syariah. Di dalamnya dari mulai cara menjualnya, cara bergabungnya, kemudian bagaimana ketika membeli. Nah, termasuk hakul khiyar. Apakah mau fokus di khiyarnya atau secara menyeluruh dari warungumat.com itu. Nah, tadi kalau menjawab pertanyaan di Pak Bukhari, kalau yang 5 tahun itu terkait memang biasanya lembaga bisnis dan perspektifnya itu bukan normatif. Kalau dia perspektifnya normatif, bahkan baru akan pun itu tidak ada masalah. Gitu. Artinya kita kan melihat ini normatifnya, normatif itu artinya nilai. Kalau bahasa agama itu adalah hukum. Ini boleh atau tidak. Tetapi kalau kajian tentang boleh tidaknya jual beli online kan sudah terlalu banyak. Hakul khiyar juga sebenarnya cukup banyak juga. Berarti harus ditemukan di latar di sini masalah yang ada dihadapi oleh warungumat.com.
Ya, yang sekarang ini kebanyakan terjadi sih memang tadi hakul hian itu nggak ada. Terakhir saya beli tas, ternyata ya harganya memang murah gitu ya, 50.000 gitu. Ternyata nggak sesuai dengan gambarnya. Kemudian saya beli yang kesel itu saya beli ini apa namanya antena TV, bagus banget gitu kan, padahal 150.000. Tapi pas dipasang itu nggak bisa. Ya udahlah, alasan geografis itu kan kita nggak bisa nih kembalikan gitu. Walaupun akhirnya ya udahlah, walaupun ridhonya itu terpaksa, itu yang banyak terjadi. Jadi di situ sebenarnya ada unsur horor yang paling banyak itu. Ketika marketingnya itu horor, tetapi ketika sudah dibeli berarti harusnya ada hakul khiyar. Apalagi tapi ada juga mengatakan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah, ada garansi. Ternyata garansi itu nanti lihat apakah mau hanya ngomongin dalam Islam atau ke perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen juga terlalu luas juga, harus pilihan yang spesifik dijual beli dan pilihan untuk mengembalikan barang ketika ada cacat dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, itu berarti nanti literatur reviewnya fokus di situ. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, berarti mau fokus kemana nih? Apakah jual beli atau hakul khiyar? Sebenarnya tadi ya awalnya kan saya lihat saat ini kan Mas ya, dia tidak hanya produsen, dia juga intermediate, artinya bagaimana dia juga hubungan sistem dia dengan produsen dan juga sistem dengan mitranya juga, termasuk dengan konsumen. Gitu. Sebenarnya saya lebih ke situ, artinya lebih luas. Kalau khiyar memang tadi ya, kalau khiyar kan mungkin yang sudah banyak ya, maksudnya yang bisa digali juga, tapi tadi saya lebih ke arah ke situ, Pak. Kalau mamanya dia warungmat.com dia sebagai intermediari, berarti dia sebagai samsaroh atau sebagai calo, ya bahasa kasarnya sedikit calo gitu. Jadi dia hampir sama sebenarnya. Nanti bank itu harusnya pakai samsara, pakai calo gitu ya. Dia jadi pakai uang orang, kemudian nanti diinikan lagi, dibisniskan lagi. Kalau ini kan berarti saya punya buku, kemudian dijualkan hampir sama dengan OLX, dengan Toko Bagus dulu gitu ya. Dengan saya di Bukalapak juga ini saya punya buku, harga sekian jual sekian, kemudian nanti langsung ke konsumen atau mungkin dijualkan lewat warungmat.com. Dia akan dapatkan fee atau ujroh. Itu nanti pembahasan berarti ke samsarohnya itu. Jadi kalau mau luas ya sudah, berarti ke jual belinya saja, karena di dalamnya itu tercakup semuanya. Nanti ketika ini kan kualitatif, bedanya kualitatif tadi itu dia by data, by research from library field research. Jadi dia memang berjalan gitu. Oh ternyata jual belinya sistemnya seperti ini, harus dideskripsikan dulu. Oke, yang terakhir dari saya adalah terkait dengan gini, multi atau mix method. Ya, dan juga kalau sebutnya itu disebutnya itu dengan multiple approach, ya. Jadi pendekatan yang multi. Kenapa? Karena begini. Jadi logikanya begini. Saya mau meneliti tentang jual beli online di warung.com. Maka otomatis saya harus tahu bagaimana praktik implementasi dari jual beli di warungonline.com. Caranya bagaimana? Datang ke sana, observasi, wawancara dengan owner, mungkin juga wawancara dengan pembelinya, dengan mitranya, kemudian mungkin ada nggak tulisan-tulisan warungonline.com. Oke, itu adalah field research. Ya, field research kenapa? Karena sifatnya seperti itu. Nah, di situ saja itu sudah harus ada analisis. Nah, analisisnya biasanya adalah minimalnya itu adalah triangulasi. Ya, dari mulai triangulasi data, triangulasi metode, triangulasi peneliti, triangulasi sumber, kemudian juga lamanya penelitian sampai data itu jenuh, sampai data itu memang itu nggak ada lagi. Jual beli online di warungmat.com ya itu, ada selesai. Sudah kita dapat datanya kan? Nah, itu sudah dianalisis, itu sudah selesai. Dia berarti pakainya kualitatif. Nah, kemudian ketika data sudah selesai kan kita belum ngomongin tentang Islamnya nih. Berarti kalau data sudah valid, kalau bahasa kuantitatifnya itu, berarti kita akan analisis dengan apa? Normatif legal studies, ya, dengan usul fikih perspektifnya ekonomi syariah. Berarti bagaimana? Oh, jual beli ini